Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Seorang istri ditinggal merantau oleh sang suami, itu sudah hal yang biasa ya. Namun hati-hati bila ada makhluk gaib yang bisa menyerupai seorang suami, yang kadang meminta jatah sebagai seorang suami. Namun ternyata yang terjadi, pria itu ternyata adalah jin yang menyerupai suaminya. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Terjebak Cinta Siluman Harimau. Sudah sebulan Mas Hadi tugas ke Belanda. Dari Rotterdam dia menelpon bahwa tanggal 4 April 2010 akan pulang. Tugasnya sudah diselesaikan dengan baik. Big Boss-nya pimpinan Sentral Intelijen Indonesia, Jenderal Ahmad Nurbuat dari Jakarta, sudah memerintahkan untuk segera pulang. Sebab setelah tugas di Netherlands 1 bulan, Mas Hadi akan diberangkatkan pula ke Sydney, Australia. Di negeri kanguru ini, Mas Hadi akan menetap lebih lama, kurang lebih 2 bulan. Mas Hadi sudah meminta izin pada atasan untuk mengajakku ke Australia. Atasan sudah menyetujui, dengan begitu aku akan ditanggung oleh institusi. Sebab, walau agak dekat dengan Indonesia, aku memang belum pernah ke benua yang satu ini. Sementara ke negeri Amerika Latin, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia semua sudah aku datangi. Mas Hadi selalu mengajak aku dan anak-anak ke negeri-negeri asing itu. Karena berulang kali aku pergi ke Belanda, bahkan aku pernah tinggal 2 tahun di Hilversum, maka aku menolak saat Mas Hadi mengajakku untuk ikut bersamanya di negeri Wilhelmina itu. Aku lebih memilih tetap di rumah kami di Bogor, sambil mengurus 2 anak kami yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada tanggal 5 April 2010 sore, di luar dugaanku, Mas Hadi sudah berada di Hong Kong. Pesawat yang ditumpangi dari Bandara Schiphol Amsterdam tidak ada yang langsung ke Indonesia. Karena harus segera pulang, maka suamiku memilih transit di Kowloon, Hong Kong, dan siap terbang dengan pesawat Cathay Pacific keesokan harinya. Papa terbang dari Bandara Kai Tak Kowloon pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, sampai ke Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih jam 1. Mama gak usah jemput ke Cengkareng besok, biar Papa naik taksi dari bandara ke Bogor, desis Mas Hadi dari Hong Kong dengan nomor handphone baru versi Service Center Hong Kong. Baik Pak, hati-hati di perjalanan. Jangan macam-macam di Hotel Peninsula Kowloon itu. Soalnya banyak wanita Indonesia yang jadi pramuria di hotel itu, candaku. Memang selama aku tinggal di Hong Kong, aku menemukan banyak gadis-gadis Melayu yang menjadi pramuria di beberapa bar di peninsula itu, dan semuanya cantik-cantik. Padahal aku tahu bahwa Mas Hadi hanya menyukai gadis-gadis Melayu, bukan bangsa Eropa yang bule, bukan pula gadis permata sipit dari daratan Cina. Tenang Ma, Papa tidak akan berselingkuh deh, kecuali kepepet, ungkap Mas Hadi balik bercanda. Tanggal 5 April 2010 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, tiba-tiba aku mendengar suara taksi berhenti di depan rumahku di Palasari, Bogor Selatan. Sesaat kemudian suara pintu ditutup dan suara bagasi terbuka. Aku segera bangkit dari tempat tidur dan menghambur ke jendela depan. Aku segera menyibak gorden dan mengintip siapa gerangan yang baru turun dari taksi itu. Oh Tuhan, Mas Hadi pulang dengan jaket hitam, celana hitam, dan topi pet hitam. Mas Hadi menenteng tas traveling menggoyang-goyang pagar. Aku segera membuka pintu rumah dan menuju pintu pagar dan membuka gembok besar di pagar itu. Sesaat kemudian, taksi warna biru muda itu melesat meninggalkan desa Palasari. Kok pulangnya lebih cepat, Pak? Tanyaku. Kenapa? Kaget ya? Kebetulan ada pesawat malam dan aku tidak jadi check-in di peninsula. Pikirku daripada menginap 1 malam lagi, lebih baik buru-buru pulang. Aku sudah sangat rindu sama kalian. Celoteh Mas Hadi sambil ngeloyor masuk ke dalam rumah. Namun pagi itu terasa ada sesuatu yang aneh bagiku atas kehadiran Mas Hadi yang mendadak itu. Sebab bau parfumnya berbeda dengan parfum yang biasa digunakannya. Biasanya Mas Hadi fanatik dengan wewangian Possession yang tidak pernah mengganti-ganti selama puluhan tahun. Tapi kali ini wewangiannya menggunakan wangi minyak Elizabeth Arden.
Minyak wangi yang biasa digunakan dukun-dukun untuk memanggil jin. Kok parfumnya ganti sih, Pak? Biasanya Possession. Kok ini baunya kayak Elizabeth Arden? Tanya aku penasaran. Jangan-jangan Papa baru tidur dengan perempuan berparfum Elizabeth Arden? Pancingku santai sambil meletakkan tas traveling hitam ke atas dishwar. Mas Hadi hanya diam saja dan tersenyum kecil sambil membuka jaket dan bajunya. Setelah itu, dengan berapi-api suamiku memeluk dan menciumku. Karena aku sangat merindukannya, maka aku pun membalas dengan semangat yang sama. Padahal, kebiasaan ini tidak pernah terjadi atas Mas Hadi, walau sudah lama tidak jumpa denganku. Biasanya yang pertama dilakukan, dia masuk ke kamar anak-anak dan menciumi buah hatinya itu. Setelah itu dia mandi air hangat, lalu barulah mencumbuku setelah ngobrol tentang pengalamannya dan pengalamanku selama ditinggal. Tapi kali ini lain daripada yang lain. Justru sebelum menemui anak dan sebelum mandi, dia langsung mencumbuku, dan pagi buta itu juga kami terpaksa melakukan hubungan badan. Sebagai seorang istri, kata ustazahku, aku tidak boleh menolak bila suami minta berhubungan badan. Bila menolak, hukumnya akan menjadi dosa. Selain takut dosa dan kebetulan aku juga sedang kangen karena lama tak dicumbu, maka aku pun meladeni suamiku itu dengan sepenuh hati. Perbedaan lain yang kurasakan, kali ini Mas Hadi tidak melakukan foreplay, pemanasan, malah langsung seperti orang kerasukan melakukan tindakan seks kepadaku. Aku terkejut karena merasa ada sesuatu yang sangat lain, karena terasa sangat sakit dan tidak sedikit pun kenikmatan itu kurasakan. Padahal biasanya aku sangat menikmatinya, dan kami sangat berbahagia dengan usaha bermesraan itu. Bahkan pada rahimku terasa sangat sakit, dan aku menjerit. Beberapa saat menjelang puncak, Mas Hadi malah menggerung mirip suara harimau. Aku tersentak dan mendorong tubuhnya ke samping. Tapi tubuhnya kuat sekali bahkan, duh Gusti, dari tangan kanannya muncul kuku yang sangat panjang dan tajam. Aku berteriak kesakitan setelah kuku-kuku panjang itu melukai tangan kiriku. Darah mengalir deras dari tubuhku merasakan sangat pedih. Saat aku menghindarinya, Mas Hadi menyeringai dan dari mulutnya yang terbuka, aku melihat 2 taring panjang di bagian baris giginya yang atas. "Siapa kau? Kau bukan Hadi suamiku. Pergi, pergi!" teriakku dengan keras. Dalam hitungan detik, makhluk yang kuyakini hanya menyerupai Mas Hadi itu menutup mulutku. Bahkan dia mengancam akan mencekiku bila aku berteriak. Lalu setelah itu mulutku bagaikan terkunci rapat dan aku tak dapat lagi menjerit. Kuku yang tajam itu mengancam menculek mataku bila aku berteriak. Dengan beringas bersuara desahan harimau, makhluk itu memperkosaku berulang kali secara bertubi-tubi. Rasa sakit kurasakan bukan alang kepalang. Bahkan rasa sakit itu bukan hanya pada bagian rahimku, tapi juga kurasakan sakit di sekujur tubuhku. Oh Tuhan. Karena rasa sakit yang teramat sangat, maka aku pun tak ingat apa-apa lagi. Aku pingsan dan tersungkur di bawah ranjang. Begitu siuman aku tersadar, makhluk itu sudah tidak ada lagi di kamarku. Bahkan setelah aku terseok-seok bangun, ku kelilingi seisi rumahku, dan ternyata makhluk itu memang sudah tidak ada lagi di rumah kami. Dari rahimku keluar darah kental menghitam yang tidak pernah selama ini aku alami. Bukan darah menstruasi, bukan pula darah segar dari pecahan kulit tubuh. Darah itu mengalir perlahan dan kubasuh dengan air hangat dari termos di dapurku. Setelah bersih, dengan air panas juga aku mandi keramas dan sholat subuh walau agak terlambat. Aku berdoa dengan khusyuk meminta keselamatan pada Allah. Setelah didatangi makhluk yang menyerupai suamiku itu, yang telah memperkosa aku dengan semena-mena. Usai sholat, aku segera membangunkan 2 anakku untuk bersiap ke sekolah. Setelah itu, pada saat anak-anak mandi, aku menelpon Mas Hadi yang ternyata memang sedang berada di Belanda, bahkan membatalkan rencana kepulangannya. Sebab Jenderal Ahmad Nurbuat menelpon dan memerintahkannya untuk bertugas ke Moskow, Rusia. Setelah itu Mas Hadi juga diperintah untuk terbang ke Norwegia dan bertugas ke Oslo. "Maaf Ma, jangan kesal ya, karena ini tugas tambahan dan dianggap darurat karena keinginan dari Ring 1 di Jakarta," desis suamiku lemas.
Aku sangat memahami tugas suamiku selaku intelijen asing dan berkelana di beberapa negara luar. Selain berisiko tinggi akan tertangkap polisi luar negeri dan dihukum mati di pengadilan karena melakukan tindakan mata-mata, tugas-tugas Mas Hadi juga diharuskan berintelektualitas tinggi, licin, penuh sandiwara, dan tangkas dalam berbagai bahasa asing. Mas Hadi termasuk dari sedikit tentara Indonesia yang memenuhi persyaratan itu. Pada saat di Akabri Magelang, memang Mas Hadi termasuk siswa Akademi Militer terpintar. Dia selalu mendapatkan nilai tertinggi, bahkan beberapa kali meraih gelar cum laude, mahasiswa the best of the best. Selain dari itu, Mas Hadi adalah seorang yang cerdas dan mudah menghafal ragam bahasa. Maka itu dia dengan cepat mampu berbahasa Inggris, Belanda, Jerman, Rusia, Arab, Perancis, dan Spanyol. Bahkan bahasa Mandarin, Jepang, dan Kanton pun sangat dikuasainya, hingga Pak Ahmad Nurbuat jatuh cinta sekali padanya. Bahkan pada saat rekrutmen pertama, Mas Hadi langsung lulus dengan intelijen dengan nilai terbaik, best of the best. Sebenarnya tidak ada seorang istri pun di dunia ini tidak bangga bila mengetahui suaminya mendapatkan penghargaan tinggi dari institusi besar itu. Apalagi gaji yang diterimanya juga sangat besar karena kepintarannya itu. Aku pun begitu. Jujur saja, ya, aku sangat bangga pada Mas Hadi. Dan aku tergolong gadis yang sangat beruntung saat dipinangnya untuk dijadikan istri. Tapi yang membuatku gundah gulana sejak dulu, yaitu tugas Mas Hadi sebagai tentara yang diplot sebagai intelijen. Hidup Mas Hadi penuh resiko dan berulang kali berhadapan dengan mara bahaya. Bahkan saat menyelidiki komunitas RMS, Republik Maluku Selatan di Rotterdam, Belanda awal tahun lalu, Mas Hadi dihajar orang-orang hitam rambut gimbal, hingga hidungnya penyok. Mas Hadi terpaksa menjalani operasi jahit hidung, dan kini hidungnya itu memakai tulang stainless. Walau hampir mati, tapi Mas Hadi tidak pernah kapok dan pantang menyerah memasuki wilayah RMS itu demi negara Indonesia. Mas Hadi berhasil mengumpulkan data akurat tentang komunitas RMS di Belanda itu dan melaporkan secara akurat kepada lembaga intelijen, tempatnya bernaung di ibu kota. Pak Ahmad Nurbuat sangat puas dengan pekerjaan Mas Hadi dan setiap tahun diusulkan kepada institusi untuk kenaikan pangkatnya. Kini, walau masih cukup muda umurnya, Mas Hadi sudah berpangkat kolonel, tapi pangkat itu nyaris tak pernah digunakannya karena pekerjaannya yang selalu sembunyi dan melakukan penyamaran di negara-negara asing. Penyamaran Mas Hadi terkadang terkesan lucu karena dia sering menyaru sebagai pedagang donat, pedagang hamburger, bahkan pernah pula menyamar sebagai wartawan dan pengemis. Karena kebiasaannya itu, maka aku menjuluki suamiku itu sebagai manusia 1000 wajah. Kini Mas Hadi batal pulang, aku segera menelpon kantornya, dan Pak Ahmad Nurbuat minta langsung berbicara denganku. Sabar ya Bunda, ada tugas penting untuk suamimu di Moskow dan Norwegia selama beberapa bulan lagi. Jangan marah ya. Suamimu terpaksa ekstra kerja keras demi negara kita, oke? Pinta Ahmad Nurbuat. Baik Jenderal, 86. Saya paham dan mengerti, serta sangat maklum, walau hati ini terasa sangat berat. Cetusku lemas. Hari itu juga, Jenderal Ahmad Nurbuat menyebut akan mentransfer sejumlah uang kepadaku untuk belanja ke mall bersama 2 anakku. Ya lumayan untuk beli baju-baju baru buat kalian serta makan-makan di mall sore nanti. Oke, kata Ahmad Nurbuat. Siap Jenderal, terima kasih banyak, jawabku sambil menutup telepon. Walau uang berlimpah, tapi batinku menangis menghadapi kenyataan tadi malam. Hatiku terguncang pilu dan seluruh tubuhku terasa lunglai. Berjuta resah bergelayut di jantungku dan rasa takut menggerayangiku secara tidak menentu. Tapi tawaran uang untuk belanja dari Jenderal Ahmad Nurbuat haruslah kumanfaatkan dengan baik. Paling tidak 2 anakku akan senang jalan-jalan ke mall, makan-makan, dan beli baju baru. Sebab uang yang ditransfer oleh Pak Jenderal ke rekeningku ternyata berjumlah 20 juta rupiah dan harus dinikmati dan dimanfaatkan dengan baik oleh kami. Untuk tidak mengganggu tugas suami, maka kejadian yang aku alami ini, aku sangat rahasiakan dengan ketat.
Tidak seorang pun kuberitahu soal ini, termasuk kepada dua anak-anakku. Tapi setiap dini hari, suara harimau selalu menggerung dari hutan belakang rumahku. Dia berusaha masuk untuk kembali memperkosaku, tapi aku selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti Al-Ikhlas dan Al-Falaq untuk mengusir bangsa jin yang selama ini kudapat dari ustazahku, Hajah Maria Mariana, untuk menyelamatkan diri dari gangguan gaib. Harus rutin membaca ayat-ayat ini dan rutin sholat tahajud. Walau sering digelayuti rasa takut, tiap tengah malam aku bangun dan tahajud. Sementara sholat wajib kulakukan secara rutin bila sedang tidak menstruasi. Gerungan harimau ini hanya gerungan. Makhluk itu tidak mampu menampakkan diri, apalagi sampai berwujud manusia untuk memasuki kamarku. Setiba malam jam 2 hingga jam 4 pagi, aku mendengar suaranya. Dan dengan keberanian seadanya, aku melawan suara itu dengan ayat-ayat suci. Alhamdulillah, hingga sekarang suara itu tidak muncul lagi di belakang rumahku. Jangankan mawujud, memperdengarkan suaranya pun dia tak mampu lagi. Tapi peristiwa lain lagi yang lebih menyeramkan terjadi lagi padaku. Arkian pada suatu malam, tiba-tiba perutku mules dan membengkak. Dari rahimku keluar makhluk berkaki 4 dan bertubuh loreng mirip harimau. Aku menjerit ketakutan, dan jeritan itu tidak didengar oleh siapapun. Anak harimau itu lahir dan terjatuh di lantai kamarku selama beberapa detik. Setelah itu menghilang entah kemana. Dalam hitungan detik, harimau itu raib, tidak meninggalkan bekas sama sekali. Siang harinya aku menemukan jejak kaki harimau di samping rumahku, dan aku membuntuti jejak itu. Duh Gusti, di belakang rumahku, di bawah pohon beringin putih, aku melihat sosok manusia harimau menggendong bayi harimau yang telah keluar dari rahimku tadi malam. Aku kembali membaca-baca ayat-ayat yang kuhafal saat berhadapan dengan makhluk itu. Setelah itu, dalam hitungan detik, makhluk yang sedang menggendong bayi itu menghilang ke dalam hutan. Syahdan, hingga saat ini makhluk kejadian itu tidak muncul lagi. Suaranya pun tak pernah lagi terdengar hingga kini. Tapi aku tidak berhenti tahajud dan memohon pertolongan Allah untuk kami sekeluarga, juga untuk keselamatan suami yang sedang bertugas berat di luar negeri. Alhamdulillah kami sudah merasa aman tanpa gangguan suara-suara dan pemunculan makhluk ajaib itu. Tapi suatu malam aku bermimpi kedatangan anak harimau kejadian yang aku lahirkan. Dia sudah bertubuh agak tinggi dan berbaju kebesaran kerajaan dengan mahkota di kepalanya. Dalam mimpi itu, anak harimau yang mengaku bernama Macan Gilo itu menyebut bahwa dia menjadi Raja Palasari, dan akan berkuasa sampai muncul keturunannya yang baru, yang kelak akan berkuasa menjadi Raja Gunung Salak, gunung yang memang tidak jauh berada dari rumahku. Hingga kasus ini kuceritakan, aku tidak pernah sekalipun menceritakan hal ini pada suami dan anak-anak. Kami sekarang sudah berbahagia dan hidup tenang di rumah kami yang baru di bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Dan Mas Hadi kini naik pangkat dan tidak lagi bertugas sebagai intelijen, tapi bertugas di staf Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Kebahagiaan hatiku terus berbunga-bunga karena kasus mistik sudah berlalu dari hidupku, dan anak gaibku sudah menjadi raja di Palasari tanpa menggangguku sedikit pun. Bila dia ingin bertemu denganku, dia hanya masuk di dalam mimpiku, dan aku bisa bercengkrama dengannya di alam mimpi yang seperti nyata itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.